Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kelas A dan B reguler pagi dan selamat malam bagi kelas A reguler malam ya. Jadi pada kesempatan hari ini, minggu ke-9, kita belum bisa melaksanakan perkuliahan secara luring ya, karena saya masih di Malang ya, 2 minggu di Malang dan baru pulang lagi tanggal 16 ya, sehingga untuk sementara saya membuat video pembelajaran ini rencananya adalah pembelajaran secara asinkron. Tapi saya punya rencana untuk jam kelas pagi dan jam kelas malam nanti disatukan. Untuk agendanya adalah untuk melihat progres pengerjaan proyek ya. Dan tentu saja nanti di minggu ini teman-teman diharapkan melakukan atau mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya, oke. Nanti untuk tugas saya jelaskan di akhir sesi. Namun di sesi awal ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan penjadwalan dan pengandalan proyek yang minggu lalu itu sudah kita bahas setengah jalan ya. Ya, saya izin untuk share screen rekan-rekan semuanya. Oke, kenapa pada saat ATS itu kemarin saya cukup cerewet ya untuk membahas tentang Gancat yang dalam tanda kutip banyak yang menyepelekan ya. Meskipun meskipun begitu, teman-teman itu banyak juga yang Gancatnya belum oke ya. Jadi dari 9 kelompok yang presentasi mungkin hanya 5 atau 4 saja kelompok yang sudah ke arah jalan yang benar ya. Kelompok yang lain masih belum oke dan saya kira untuk pembuatan Ganjar itu kan nggak susah ya. Cuma teman-teman mungkin tidak tidak fokus ke dalam pengerjaan Ganjar itu ya. Karena Ganjar ini nantinya akan berpengaruh terhadap materi di minggu 8 dan 9 ini. Oke, lanjut kita masuk ke distribusi normal ya. Jadi ini kembali lagi merefresh materi tentang statistika dan hitung perataan yang teman-teman sudah Anda dapati di semester kemarin. Oke, saya cek dulu. Oke. Distribusi normal adalah jenis distribusi yang digambarkan berupa kurva berbentuk lonceng setangkap yang melebar tak berhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Kedua ujung kurva semakin mendekati sumbu absisnya atau sumbu X-nya, tetapi tidak pernah memotong. Luas daerah di bawah lengkungan adalah 1 atau 100%. 50% berada di sebelah kiri titik mean, dan 50% lainnya berada di sebelah kanan titik mean. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat distribusi normal itu seperti ini, ada dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu absis, sumbu Y adalah ordinat. Dan ini ada berbentuk lonceng, puncak dari distribusi normal, itu nilainya 0, dia setengah nilai negatif 50% di sebelah kiri, dan setengah bernilai positif 50% di sebelah kanan. Ini yang disebut dengan kurva normal. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis probabilitas yang mungkin sedikit menyinggung tentang materi statistik dan hitung perataan. Perhitungan probabilitas digunakan jika akan mencari kemungkinan dari suatu event diselesaikan pada saat tertentu. Misalnya event 4 berdasarkan lintasan kritis dikehendaki diselesaikan pada hari ke-16, sedangkan waktu tercepat adalah 17,5 hari. Tahap awal yang harus dilakukan adalah menghitung event variance. Ya, kemarin atau minggu 8 kita sudah bahas tentang event varian ya. Ternyata untuk melakukan perhitungan analisis probabilitas digunakan gitu ya. Hitungan V4 sama saja dengan jumlah varian dari kegiatan sepanjang lintasan kritis. Varian dari kegiatan adalah kuadrat dari standar deviasi kegiatan, yaitu sigma 1 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat sama dengan 1,25. Tahap selanjutnya menghitung event standard deviation atau D besar, yaitu akar dari event variance atau D. 4 yaitu adalah sama dengan akar dari 1,25 atau kita bisa kita bisa asumsikan selama 1,1 hari. Tentukan perbedaan waktu antara waktu penyelesaian yang dikehendaki TX dengan early event time atau Z berdasarkan formula ZE
sama dengan TX min TE per D. Sehingga nilai Z-nya itu dari mana? Nah, nilainya adalah hari ke-16 ya. TX itu kan penyelesaian yang dikehendaki ya. Kem- Di contoh kasus yang tadi dikehendaki adalah 16 hari ya. Kemudian total estimate ya itu dari apa jangka terpanjangnya adalah 17,5 hari ya. Sehingga 16 kurang 17,5 dibagi 1,1. 1,1 itu apa ya? 1,1 itu adalah dari event variasinya D4. Sehingga ketika kita formulasikan hasilnya adalah min 1,4. Kemudian hitung luasan dari probabilitas dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan nilai Z sama dengan min 1,4 didapat luasannya adalah 0,0808. Mengapa nilai Z min 1,4 itu luasannya 0,0808? Nah, di sini teman-teman harus punya tabel probabilitas Z ya, tabel Z ya. Jadi tabel Z itu Anda fokusnya ke Z nilai dan nilai probabilitasnya ya. Jadi kalau nilai Z-nya di sini kita dapatkan min 1,4 ya berarti dia luasannya adalah 0,0808. Ya, sehingga probabilitas diselesaikan pada hari ke-16 adalah 8,08%. Nah, ini nanti berkaitan dengan tugas yang nanti teman-teman buat. Jadi, misalkan ya, misalkan pada mata kuliah tertentu memberikan deadline, misalnya dari penginderaan jauh memberikan deadline bahwa untuk ekstraksi data penginderaan jauh harus diselesaikan pada minggu ke-12. Minggu ke-12 tinggal kita konversikan ke hari ya. 7 kali 12. Kemudian 7 kali 12, berapa persen apa namanya probabilitas diselesaikan pekerjaan untuk ekstraksi data penginderaan jauh. Nah, itu kan kita bisa berhitung dengan menggunakan teori probabilitas atau dengan menggunakan tabel Z. Nah, nah kita akan berlanjut untuk membahas line of balance. Merupakan suatu metode penjadwalan yang sesuai untuk diterapkan pada sekuens aktivitas atau kegiatan yang berulang, misalnya pada proyek pemasangan pipa air bersih, pekerjaan pengaspalan jalan, proyek perumahan, pertokohan, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita menggunakan line of balance ini, memang sering digunakan di pekerjaan konstruksi, tapi kalau di PPL itu kan grafik pekerjaan Anda itu kan naik nih, naik ya. Misalnya kita ngapain dulu, ngapain dulu, dan seterusnya. Tidak ada pekerjaan rutin di dalamnya, sehingga sepertinya nanti PPL teman-teman tuh yang arahnya menggunakan line of balance ini dikit, atau bahkan mungkin nggak ada. Teknik penjadwalan ini diberi nama dengan yang berbeda-beda di beberapa literatur seperti linear scheduling method atau LSM atau vertical production method atau VPM. Kelebihannya adalah kombinasi dari logika analisa jaringan, kerja metode ini lebih mendetail untuk semua aktivitas yang berulang. Yang kedua, memberikan suatu kesederhanaan dan efektivitas peralatan untuk program pemesanan dan pengiriman material ya. Karena apa? Karena pekerjaannya banyak yang diulang. Nah, sehingga kita untuk penyusunan RAB khususnya untuk materialnya itu lebih mudah karena itu saja gitu tinggal di kustomisasi untuk bagian volumenya. Kekurangannya pada proyek yang banyak mengalami hambatan atau gangguan maka akan sulit menggunakan metode ini. Ya, jadi untuk beberapa kasus yang di dalamnya terdapat potensi kompleksitas pekerjaan, line of balance ini kurang sesuai diterapkan. Proyek dan pekerjaan berulang seperti pembangunan 50 rumah yang identik tidak dapat didekati dengan dasar pembangunan sebuah rumah pada satu waktu, kemudian diikuti rumah kedua dan seterusnya. Nah, ini berbeda ya kita bangun satu rumah dengan bangun perumahan dalam suatu kompleks yang dibangun oleh developer itu beda. Dalam beberapa kasus, kegiatan konstruksi yang sama dilaksanakan oleh kelompok pekerja yang sama secara berkelanjutan selama durasi proyek. Proyek transportasi misalnya menunjukkan ciri ini karena sifatnya yang memanjang. Konstruksi jalan raya melibatkan kegiatan-kegiatan clearing, grubbing, grading, subbase, base course, dan paving. Masing-masing kegiatan ini harus diulang oleh kelompok pekerja yang sama dari satu bagian ke bagian yang lain.
Network diagram tidak dapat membedakan kecepatan, kemajuan, atau rate of progress di antara kegiatan-kegiatannya. Durasi dari kegiatan-kegiatan network diagram adalah total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Jumlah unit yang dapat diselesaikan dalam suatu proses durasi tidak tampak. Seringkali, bar chart juga digunakan untuk menjadwalkan proyek linier, tetapi ada kerugiannya juga. Bar chart hanya menghubungkan kegiatan-kegiatan dengan skala waktu ketergantungan antara kegiatan tidak tampak, dan untuk proyek linier tidak dapat menunjukkan variasi kecepatan kemajuannya. Ya, dasar hitungannya, diagram LOB dibuat berdasarkan anggapan bahwa satu kelompok pekerja mengerjakan satu jenis kegiatan untuk satu unit. Jadi, meskipun digunakan lebih dari satu kelompok pekerja untuk satu kegiatan, durasi untuk menyelesaikan kegiatan tersebut pada satu unit tidak berubah, melainkan pada waktu yang bersamaan dapat dilakukan kegiatan yang sama untuk beberapa unit sesuai jumlah kelompok pekerja yang digunakan sehingga kecepatan produksinya meningkat. Nah, penjadwalan ini dibuat berdasarkan hubungan finish to start, ya. Jadi harus selesai dulu baru bisa dimulai ya. Pada kenyataannya, kegiatan dapat dilaksanakan overlap satu dengan yang lainnya, tetapi hal ini tidak dapat ditunjukkan dalam diagram LOB. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat format diagram LOB atau line of balance. Diagram LOB membandingkan waktu dengan lokasi atau jumlah unit yang berulang. Sumbu datar menunjukkan waktu sementara, sumbu denggak menunjukkan lokasi atau jumlah unit sepanjang rentang proyek. Lokasi dapat diukur melalui beberapa cara, misalnya pada konstruksi gedung bertingkat, ukuran lokasi adalah tingkat atau lantai. Pada proyek transportasi, ukuran lokasi yang cocok adalah jarak. Hmm. Waktu biasanya diukur dalam hari kerja, meskipun jam, minggu, atau bulan mungkin juga digunakan. Kemajuan kegiatan yang telah ditentukan diposisikan pada diagram LOB berdasarkan waktu dan lokasinya. Masing-masing kegiatan ditempatkan terpisah menghasilkan serangkaian garis diagonal. Kemiringan dari garis diagonal menunjukkan rencana kecepatan kemajuan pada lokasi tertentu sepanjang rentang dari proyek. Dan berikut adalah langkah perhitungannya. Siapkan network diagram dari kegiatan-kegiatan untuk satu unit beserta durasi dari masing-masing kegiatan dengan satu kelompok pekerja untuk mengetahui hubungan ketergantungan antar kegiatan. Selanjutnya, berdasarkan durasi tersebut dapat ditentukan kecepatan produksi untuk tiap kegiatan dengan satu kelompok pekerja. Tentukan jumlah kelompok pekerja yang mengerjakan tiap pekerjaan atau kegiatan. Berdasarkan kecepatan produksi untuk tiap kegiatan dengan satu kelompok pekerjaan dan jumlah kelompok pekerjaan yang digunakan dapat ditentukan kecepatan produk lokal, produk total untuk tiap kegiatan dengan jumlah kelompok pekerja yang digunakan. Berdasarkan kecepatan produksi total untuk tiap kegiatan dan jumlah unit yang akan dibangun, dapat ditentukan durasi total tiap kegiatan untuk menyelesaikan semua unit. Tentukan waktu start dan finish untuk tiap kegiatan dan selanjutnya dapat diketahui durasi total proyek. Berdasarkan waktu start dan finish dari masing-masing kegiatan dapat digambarkan diagram LOB. Pemanfaatan diagram LOB adalah untuk menghitung handover rate dan menggambar handover line. Handover rate adalah hasil dari jumlah unit kurangi 1 dibagi finish unit terakhir dikurangi finish unit pertama. Ya, di sini menghitung dan menggambar diagram batang prestasi pekerjaan pada waktu tertentu. Nah, ini contoh hitungan. Ada 5 kolom. Kolom pertama adalah kode event, ya kode event. Kemudian yang kedua adalah kegiatan. Kemudian yang apa namanya kolom ketiga adalah ketergantungan antara event atau kegiatan ya. Atau nantinya kita akan bisa memvisualisasikan network diagramnya. Kolom keempat adalah durasi dalam minggu dan kolom kelima adalah kelompok pekerja. Di sini event A sampai K diklasifikasikan melalui kegiatan pondasi, kolom bawah, tangga, belok dan pelat dan seterusnya sampai dengan finishing.
Di sini kita melihat ketergantungan antar proyek, misalnya untuk pengerjaan kolom bawah itu harus pondasinya sudah selesai. Kita ingat bahwa untuk LOB itu adalah finish to start ya. Jadi pondasinya selesai dulu baru kita masuk kolom bawah. Untuk pekerjaan pondasi durasinya 1 minggu dengan kelompok pekerja adalah kelompok pekerja dua. Kemudian kolom bawah untuk pengerjaan kolom bawah itu harus selesai dulu pondasinya. Ya, jadi misalnya kita mulai dari minggu pertama, berarti minggu kedua itu baru kita bisa mulai pekerjaan kolom bawah. Ini durasi minggunya adalah 2, kelompok pekerjaannya adalah 4. Kemudian untuk pengerjaan tangga juga harus selesai pondasinya dulu. Jadi kita bisa melihat bahwa dari dua kegiatan kolom bawah dan tangga ini, itu kita bisa memulai dua pekerjaan pada hari yang sama, pada minggu yang kedua. Selama pondasi di kegiatan A itu sudah selesai dulu. Nah, gitu juga ini sama seperti yang kita bahas kemarin, ini network eh, atau tag dependencies ya. Kalau kita bahas gancatnya kemarin atau hubungan antara kegiatan, yang misalnya balok dan plat. Balok dan plat ini baru bisa dilaksanakan kalau pondasinya sudah selesai ya. Maaf, kalau kolom bawah dan tangganya sudah selesai dan seterusnya. Nah, masing-masing ini Anda estimasikan berapa waktu pengerjaannya dalam durasi dan mungkin teman-teman bisa membagi menjadi kelompok pekerjaan. Misalnya tim yang PIC penginderaan jauh itu nanti siapa, tim yang PIC SIG itu nanti siapa dan seterusnya. Nah, ini harus nanti jelas. Kemudian Anda buat menjadi kolom perhitungan seperti ini. Kolom A event, kolom 2 kegiatan sama, kemudian kolom ketiga adalah task dependencies atau diagram jaringannya atau hubungan antar kegiatan, kemudian kolom keempat adalah durasi atau minggu, kemudian kolom kelima adalah kecepatan produksi per minggu ya. Jadi eh, setiap apa namanya, setiap kelompok kerja itu memiliki kecepatan produksi per minggu yang berbeda-beda ya. Jadi ini disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan si apa namanya personilnya atau si kelompok pekerjaannya. Misalnya kelompok kerja dua ini dia memiliki kecepatan produksinya adalah 1 gitu ya. Sedangkan pekerja yang jumlahnya 4 itu kecepatannya adalah 0,5. Kalau yang 6 berarti 0,33. Ya, jadi semakin kecil nilai jumlah kelompok pekerja, maaf, semakin kecil nilai kelompok pekerjaannya, maka kecepatan produksinya berbeda, lebih cepat ya. Kemudian ini kecepatan produksi per minggu ya. Kecepatan produksi per minggu itu sama ya, dua, dua ya. Itu adalah hasil kali kecepatan produksi per minggu kali kelompok kerjanya. Jadi ini harusnya sama semua, kecuali di pekerjaan terakhir finishing ya. Ya, ini durasi total minggunya kita bisa lihat bahwa untuk pengerjaannya ya kita kali apa namanya, kita estimasikan aja di sini ya, durasi total minggu. Kemudian kita bisa melihat start finishnya. Pondasi itu dimulai dari nol. Ya, nol durasinya adalah 40 hari. Ya. Kemudian kolom bawah, ya, kolom bawah itu, ya ini, kolom bawah itu bisa dikerjakan kalau A-nya sudah selesai. Berarti dia baru bisa mulai kerja kalau sudah masuk ke hari 41 atau 42. Nah, di sini kita 42 ya fondasinya ya. Untuk yang tangga juga 41. Kemudian untuk baton dan plat itu juga 40 ya. 40 ya untuk durasi total per minggu ya. Startnya dari tanggal berapa ya? Balok dan plat ini adalah kalau misalnya B dan C-nya sudah eh,
Udah dimulai ya. 41, 2 ya. 44 ya. Jadi kalau BC-nya sudah selesai baru dia udah dimulai dia baru dia bisa jalan. Dan seterusnya sampai dengan kode event yang ke K. Nah, nanti grafik line of balance-nya akan seperti ini. Jadi setiap grafiknya itu ada nama kegiatannya mulai dari pondasi, tangga, kolom, balok, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini berarti kita bisa melihat bahwa lintasan kritisnya itu adalah 68 hari. Ya, sehingga kita gambar seperti ini itu early start sama eh, late startnya itu kita bisa tentukan di sini. Nah, ini contoh proyek pemasangan pipa misalnya ada 6 kegiatan mulai dari melakukan beban pita, maaf pipa, pembersihan lokasi pekerjaan sampai dengan perbaikan pengerasan. Di sini volume dalam meternya adalah 1000 semuanya dan dilaksanakan dalam timeline kegiatan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini bukan grafik gizi ya, tapi ini adalah salah satu tampilan dari LOB ya. Kemudian kurva S merupakan salah satu alat untuk merencanakan tahapan pelaksanaan proyek. Dapat pula digunakan sebagai alat kontrol antara jadwal rencana dengan jadwal pelaksanaan. Nah, ini kemarin kita sudah buat. Data-data yang dibutuhkan untuk menyusun kurva S sebenarnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kemarin tuh kita kan nggak ada berbagai pertimbangan. Kita hanya lihat perbandingan antara eh, time schedule di RPP dengan di logbook ya. Jadi ini daftar harga satuan upah bahan dan peralatan itu kita kalkulasikan tenaganya berapa, apa aja, kemudian satuan pembayarannya apa, OH, OH itu orang harian, kemudian bahan habis pakainya dalam satuan apa, dikalkulasikan, kemudian daftar harga satuan analisa, ya. Di sini misalnya untuk mandor dan pekerja, itu adalah dengan kuantitas 0,025 harga satuannya adalah 35.000 maka total harga persatuannya adalah 875. Untuk pekerjanya kuantitasnya adalah 0,75 harga satuannya adalah 23,500 hasilnya total harganya adalah 17.625 subtotalnya adalah 18.500. Jadi total untuk tenaga, bahan dan alat adalah 18.500. Biaya untuk umum, biaya umum dan keuntungan adalah 10% dikalikan dengan nilai D-nya. Ya, jadi kita harus yang namanya margin pada setiap pekerjaan proyek adalah seperti itu. Kemudian harga satuan adalah jumlah dari nilai D dan E, yaitu total untuk tenaga bahan dan alat ditambah dengan biaya umum dan keuntungan. Ya. Nah, untuk keuntungan di PPL Anda kan nol ya, jadi nanti itu juga nilai total untuk tenaga badan alat dengan harga satuan tuh nanti harganya sama. Nah, kemudian ini komponen ya, kalau kita klasifikasikan daftar kesatuan analisis ini beberapa materialnya itu dibuat dalam bentuk tabular seperti ini. Satuannya bisa meter, bisa LS, LS itu lamsam ya, atau borongan gitu ya. Kemudian ada harganya. Kemudian Anda membuat rencana anggaran dan biaya, ya, ada bab satu, bab 2 ini pekerjaan konstruksi jelas kalau ini. Pekerjaan persiapan meliputi wheelset dan poplank, pembuatan barak kerja, pengadaan sambungan listrik dan PA. Kalau untuk yang pekerjaan tanah ada galian tanah pondasi dan urugan tanah kembali. Nah, ini contoh Gancat yang kemarin sudah teman-teman coba buat tapi masih belum detail ya. Jadi nanti minimal itu ada 14 aktivitas lah dalam kegiatan Anda karena di apa namanya transformasikan dalam satuan minggu.
Oke, selanjutnya teman-teman itu mohon untuk setiap kelompok membuat tugas di mata kuliah ini berkaitan dengan PBL yang sudah teman-teman kerjakan sampai saat ini. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di poin minggu 9, minggu 8 atau minggu 9 kemarin ya. Di minggu 9 ya. Jadi di sini saya baca yang untuk yang kelas A ya. Dan sama juga identik dengan kelas yang lain. Buatlah perencanaan dan pengendalian penjadwalan proyek Anda dengan menggunakan salah satu metode di bawah ini. Bar chart, ya, yang kemarin tuh kita sudah bahas. Kemudian network planning atau PERT. Nah, ini silakan teman-teman bisa lihat lagi materi yang di minggu 8 atau kita menggunakan LOB, Line of Balance, atau dengan menggunakan kurva S. Ya, LOB itu lebih banyak kalau banyak pekerjaan rutin ya. Tapi kalau tidak, ya teman-teman bisa memilih yang di poin 1, 2, 3, atau 4. PERT ini lebih enak juga lagi. Ya. Jadi nanti silakan Anda buat, kemudian nanti kita akan review ya mungkin di minggu depan ya. Minggu depan, tapi kita lihat dulu situasi dan kondisi karena ada materi lagi di teknologi geomatika tentang saya sudah menyiapkan materinya itu adalah tentang minggu 10 itu tentang tim dan organisasi proyek ya. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan ya. Untuk pengerjaannya teman-teman bisa menggunakan macam-macam, bisa menggunakan Primavera Project Planner, bisa menggunakan Microsoft Project, bisa menggunakan Track, Artemis atau Timeline ya. Tapi Anda menggunakan Excel juga nggak masalah. Yang penting konsepnya adalah benar. Kita lihat di sini yang PERT itu kan tadi udah ya. PERT, kemudian ini network diagram ini juga bisa Anda buat juga. Network diagram seperti ini. Nah, barcak itu panjat yang sudah dibuat. Oke, saya kira cukup sekian rekan-rekan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi rekan-rekan dalam perkuliahan hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf dan mohon dapat dimaklumi ya teman-teman kita melaksanakan perkuliahan secara asinkron. Harapannya bisa dikerjakan atau dilaksanakan tugas yang saya berikan karena itu berkaitan dengan proyek. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.